Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah puji dan syukur kita berdoa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta berkah sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan yang baik untuk ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah menarik sallallahu alaihi wasallam serta kesetiaannya Allah Taala. Jadi tinggal loro mana sudah tidak saya maksudnya wa anzir ibni Uwais diceritakan dari Zir ibn Uwais seorang nabi. Orang kata itu Sofwan bin Asal. Aku mendatangi sahabat Sofwan bin Asal. As'aluhu anil masih ala Kufain. Aku menanyakan tentang bagaimana hukum mengusap sepatu. Orang pakai sepatu kemudian batal wudhunya, terus wudhu tapi sepatunya nggak dilepas, sepatu yang menutup mata kaki itu boleh dibolehkan. Orang pakai sepatu kemudian wudhunya sudah batal, terus sepatunya tidak dilepas, cukup mengusap sebelah atasnya. Maka Sofwan bin Asal nanya pada Zir bin Uwais, Maja'a bika ya Zir, kamu datang untuk apa? Jauh-jauh hanya menanyakan tentang hukum. Jadi sholat dulu itu kalau mau belajar itu berjalan kaki dengan perjalanan yang tidak dekat. Ada yang dari Mekah sampai ke Irak, sampai ke Syam, ya, Syria, Madinah. Sekarang Madinah Mekah itu pakai bis AC selain power atlet. Bagaimana sholat dulu Muhammad Syafi'i dari Mesir ke Mekah itu terus belajar nanya apa? Ya. Hanya akan mencari sebuah ilmu, satu kata ilmu, satu pengertian ilmu. Zir nanya benar-benar Sofwan jauh, maka dia bertanya tentang masalah memakai sepatu yang kemudian ketika wudhu tidak dilepas. Kemudian Sofwan menanya, datangmu itu untuk apa? Dia menjawab, Fakultu ibtigo al-ilmi. Wahai Sofwan bin Asal, saya datang ke sini tidak lain hanya karena Allah, mencari ilmu karena Allah. Saya kira kalau dari ini ke zaman ini, setelah berilmu betul-betul dibuat mudah.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, entah tempatnya di mana-mana ada ilmu, di mana-mana ada majelis ilmu, entah fasilitasnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian Sofwan bin Asal mengatakan, innal malaikata tadau ajnihataha li thalabil ilmi ridwan bima yaqtalubu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya malaikat, kata Sofwan, sesungguhnya malaikat itu membuka sayapnya, melebarkan sayapnya ini untuk orang yang menuntut ilmu ridwan, mencarikan ridho pada Allah bima yaqtalubu, dengan apa yang dia Jadi kata Sofwan bahwa orang yang mencari ilmu itu betul-betul malaikat mengadapkan sayapnya. Yang ini mungkin tidak bisa ditanya secara fisik ya, sayapnya malaikat seperti apa, mengadapkannya bagaimana gitu ya. Dalam rangka memintakan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang telah berilmu. Orang telah berilmu itu di sisi Allah menjadi seorang hamba yang betul-betul dipilih dan dicintai, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu, maka aku kemudian mengatakan, kata Zaid bin Uwais, innahu qad hakka fi sadri al-masku al-kufai badal wal maul. Kata Zaid bin Uwais, saya datang jauh-jauh ke sini, saya hanya menanyakan karena aku ragu. Orang kalau sudah pakai sepatu, kemudian pakai sepatu itu, kemudian dia BAB atau BAK, itu terus nanti gimana? Saya juga belum bisa membayangkannya. Gak tahu sekarang kalau orang pakai sepatu itu kalau mandi sebenarnya dilepas. BAB BAK atau pakai sepatu apa dilepas? Karena saya jarang pakai sepatu. Jadi dulu zaman sahabat, nggak tahu sepatunya juga jenis apa, mereka sering pakai sepatu yang untuk anak kaki itu, kemudian mereka ketika BAB dan BAK tidak dilepas, bahkan kemudian wudhu pun tidak dilepas. Jadi sekarang banyak di pom-bensin itu, ketika masuk kamar mandi dari luar sudah ada tulisan lepas alas kaki. Jadi belum masuk kamar mandi kita sudah dilepas. Mungkin yang punya pom-bensin belum ngaji tentang maskul kau. Tapi kalau di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, atau di Masjid Muka masih banyak orang-orang yang pakai sepatu pom itu dipakai untuk tawaf, untuk sakit. Karena ada hukumnya bagaimana orang memakai sepatu kemudian tidak dilepas. Walaupun tak imro'an bin Asyraf bin Nabi, dan Zaid bin Uwais menanya kepada Sofwan bin Asal, bagaimana ini? Saya ragu kalau pakai sepatu terus gimana cara mengusapnya, kakinya? Kan engkau seorang sahabat Nabi. Karena Sofwan adalah seorang sahabat Nabi, Zaid bin Uwais adalah seorang tabi'in. Maka dia menanya kepada sahabat, itu sudah tepat. Wajitu as'aluka, dan aku datang ini akan menanya tentang itu. Hanya itu. Hal sami'nahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah Nabi pernah berfatwa tentang demikian itu? Ini pertanyaan Zaid bin Uwais. Qala, maka Sofwan bin Asal, na'am, ya. Oh, tentang itu ya, Nabi berfatwa kepada kami, bukan hanya kepadaku, kepada kami tentang itu. Karena ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanza'a fi fafana salah satu ayamin wa layali hinna illa min janabah. Nabi menyuruh kami untuk tidak melepas sepatunya
ketika dalam perjalanan 3 hari 3 malam. Ini pun di Indonesia biasanya nggak bisa dibayangkan. Dengan hanya pakai sepatu, pakai kaos kaki, jendel kaki, 3 hari 3 malam nggak dilepas, itu kayak apa? Ya, tapi memang nggak tahu di Timur Tengah, terutama di Medina Mekah itu, memang karena iklimnya yang berbeda, ya, kemudian udaranya berbeda, kelembabannya berbeda. Di sana itu pakai baju ini sampai 3 hari juga ganti. Padahal dari negara itu nggak tahu. Saya pernah mungkin sama itu ya punya keringat baru. Orang pada orang punya keringat baru bersemandi pun keringatnya kalau keringatnya bau gak enak. Itu ketika sudah masuk jeda itu sudah nggak ada baunya apa-apa. Bahkan dia ganti pakaian berhari-hari itu nggak bau. Ketika pulang sampai Jakarta sejeruk itu alhamdulillah enaknya sampai Jakarta di sana enggak. Nah, mungkin pakai sepatu 3 hari 3 malam tidak dilepas, kalau di sana mungkin nggak tahu kemudian. Kalau di Indonesia bisa dibayangkan kalau iya, Nabi menyuruh 3 hari 3 malam tidak dilepas. Sepatu itu cukup diusap atasnya, kecuali kalau terkena junub. Kalau junub habis kerja bakti sama istrinya, sama suaminya, mau mandi janabah ya harus dilepas. Makin minum kemudian wabawalnya wanaumin. Tapi kalau hanya BAB, BAK, tidur, bangun tidur ya hanya wudhu itu aja. Kemudian sepatunya cukup diusap, cukup diusap saja gitu ya. Waktu Tuhan sami tahu yang itu filhawan sayaan ya. Maka kemudian Zir bin Rubes ya bertanya lagi, dan sami tahu yang guru filhawan sayaan, filhawa sayaan. Karena aku pernah sama Rasulullah yang bersabai. Apakah engkau pernah pergi bersama Rasulullah SAW? Pertanyaannya Zir ya. Kemudian Wabina nahnu indahu idnan tahu Arabiyut bisokin lahu jawabiyut. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang manggil-manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Wa ajabahu Rasulullah nahman min sotihi aku. Kemudian Rasul jawab, iya ada apa? Kenapa? Panggil-panggil. Fakul telah uwai haka Ubdud bin sotika Fa'inaka inda Nabi SAW. Kemudian aku memarahi pada orang Arab Badui yang panggil-panggil Muhammad dengan keras. Ya, celaka kamu, turunkanlah volume suaramu karena kamu sedang berada di sisi Rasulullah SAW. Waqad nahaita ada, maka ternyata orang Arab Badui itu ngomong enggak, saya akan tetap keras, gitu ya. Enggak, wallahi la abdu. Maka dia tetap akan tidak akan mengurangi volumenya gitu ya. Terus kemudian wala atrafi al-ma'ul hidul qaum wala mayataku bihim. Katanya orang itu bersama dengan orang yang dicintai besok, maka aku memanggil keras karena dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Maka Nabi kemudian bersabda, almarhum ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai besok pada hari kiamat. Seorang akan bersama orang yang paling dicintai besok di hari kiamat. Maka ada sebuah pertanyaan, seorang istri ditinggal mati suaminya yang sangat dicintainya. Ternyata setelah selesai idahnya 4 bulan 10 hari, si istri itu nikah lagi karena dilamar oleh laki-laki lain. Ya, kemudian nikahlah dia dengan suami barunya. Yang jadi pertanyaan, besok si istri ini, si perempuan ini
bersama dengan suaminya yang pertama, dua, atau bersama dua-duanya, bersama yang mana lagi? Milih yang dipilihnya. Yang dipilihnya, iya, gitu. Bersama dengan laki-laki yang paling dia cintai. Ada orang yang laki itu merasa lebih puas. Alhamdulillah, bertemu jodohku yang putus suami muda, penuhin izin gitu ya. Suami yang kurang perhatian, mati, komat. Ya maka besok dengan suami yang ada orang yang nikah lagi itu kecewa. Ini lagi kok kalau ini berhubung mimpi ketemu jelas mati. Maka bisa ketika mati bertemu yang pertama karena almarhum aman ada yaumul qiyamah. Orang itu besok di hari kiamat di akhirat itu bersama dengan orang yang paling dicintai. Maka dengan dihimbau diharapkan untuk selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biar bisa tetanggaan sama Rasulullah. Ramazana yang kaki sunnah hatta dakarobat dan maghrib masih waktu kordihi atau yasir roket yang di arba'in atau sab'in aman. Kemudian kami tidak lekas pergi, tapi kami masih ngobrol sama Rasulullah SAW. Bahkan kita mendengarkan tentang pintu dari barat yang panjangnya ya atau lebarnya itu adalah perjalanan 40 atau 70 tahun bagi orang yang mengendarainya. Maka Sofyan mengatakan ibarat syam kalau Allah karena yang maha bersama Allah mampukan di taubati layu laku hatta tadul samsul itu. Kemudian menunjuk ke arah barat, ke arah maghrib, maka kata Rasulullah bahwa pintu tobat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka hingga matahari terbit dari sebelah barat. Ini hadis pendek ya, yang panjang adalah cerita rawinya, cerita sahabatnya, perbincangan antara Jir bin Qubais sama sahabat Sofyan bin Asad. Nabi hanya mengatakan umum dan almarhum aman ahabba yaumil qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai besok di hari kiamat. Tapi di hari ini juga ada pembelajaran tentang bagaimana orang memusat kaum atau memusat sepatu ya, ketika dipakai dan kemudian dia hadas tidak melepas sepatunya. Tapi ini merupakan suatu pembelajaran yang penting. Maka di antaranya adalah kata bagian fikul ini. Dalam hadis ini mengandung pembelajaran atau pelajaran bagaimana pentingnya ilmu. Maka dimotivasi agar seorang itu untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena kalau ilmu berta'alum, ilmu itu dengan dipelajari, tidak datang serta-merta. Orang tidur bermimpi menghafalkan Al-Quran, tiba-tiba bangun tidur sudah hafal Al-Quran, tidak ada. Harus dipelajari. Jadi yang belajar ya insya Allah bisa, yang tidak belajar ya tidak bisa. Yang belajar tidak bisa saja banyak. Yang belajar tidak bisa itu banyak, apalagi yang tidak belajar. Jadi harus belajar. Soalnya mukalaf adalah ini amal sekali ini, wasalu ada di keinggung mengatakan. Pertanyaan orang yang tidak tahu, orang yang tahu dianjurkan sebenarnya firman Allah. Wasalu ada di keinggung mengatakan. Tanyalah kalian kepada orang yang ahli ilmu apabila kalian tidak tahu tentang ilmu. Mutalibat kesannya lil'alim andalihi ahwanu nasin ambistidlalan pastihani wa ala'alim Allah yang aharraja min dari. Pertanyaan orang yang tolabul ilmi pada alim ini adalah merupakan perintah yang luar biasa. Dan kemudian seorang yang punya ilmu tidak boleh menyembunyikan ilmu tersebut. Kemudian
ilmu harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah ya Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti-buktimu in kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang yang benar. Jadi ketika ditanya, maka harus dijawab dengan pengertian yang dia mengerti. Dan jawazul masyi ala kufar kamu tadi salah ayam bila ini lil musafir wa yaumil walidatin mungkin orang yang pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai apa ya namanya yang menutup mata kaki, kalau sandal sebenarnya nggak ada yang selalu menutup mata kaki, maka boleh tidak dilepas 3 hari kalau dalam perjalanan, atau cukup sehari semalam bagi orang yang di rumah. Jadi dengan boleh misalnya yang pergi ke kantor itu belum disuruh musafir dengan pakai pagi-pagi ya, pagi-pagi subuh itu sudah mandi, sudah wudu, pakai sepatu, terus nanti batal pipis dan lain sebagainya, sepatunya nggak dilepasnya nanti malam kalau sudah pulang sampai rumah itu boleh. Tapi sekarang nggak ada masjid yang menyediakan sholat pakai sepatu. Karena sebelum masuk masjid di batas alas kaki, alas kaki ya. Ini bikinnya terus disampaikan, meskipun kadang nanti pelaksanaannya itu kapan dan gimana, ya, kapan dan gimana. Ya itu termasuk al-kufar an-ghusli rajulain minal ghaib wal bawl wal naum. Mengusap sepatu itu menjadi penggantinya membasuh kaki. Jadi kakinya tidak dibasuh tapi cukup diusap saja. Kemudian kata atur para ulama waktu disol di majalisihi, ada terhadap ulama dan merendahkan suara di dalam majelisnya, sebagaimana nasihatnya sopan ya, kepada orang Arab Badu yang berkumpul memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taklimul jahil mustahil menjawab bahwa hasil. Kemudian dalam pembelajaran hadis ini juga mengandung bagaimana agar seorang yang thalibul ilmi ini beradab dengan adab yang baik, kemudian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah silaturahmatillah wa amanah yang baru taubat menjadi ibadi, luasnya rahmat Allah dan Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Berikut ini kita masukkan Allah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.